Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Tetap semangat belajarnya walau cuma di rumah saja. Nah, hari ini masih belajar dengan Ibu di pelajaran matematika. Gimana nih kemarin belajar matematikanya? Mudah nggak? Semoga kalian paham ya. Nah anak-anak, setelah menonton video ini diharapkan kalian mampu memahami pembagian pecahan. Nah untuk itu simak video berikut untuk penjelasan apa sih pembagian pecahan itu. Oke, lanjut. Nah, anak-anak, kali ini kita akan membahas mengenai pembagian pecahan. Nah, sebelumnya kita akan membahas pembagian. Pembagian itu apa sih? Pembagian itu proses aritmatika dasar di mana satu bilangan dipecah rata menjadi bilangan yang lebih kecil sesuai dengan bilangan pembaginya. Nah, contohnya ini 6 dibagi 3 sama dengan 6 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi hasilnya itu harus 0 dan harus sama besar atau dipecah rata. Nah, jadi 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Kenapa 2? Karena dipecah ratanya itu atau dibaginya itu dibagi sama itu 3. Nah, itu. Jadi arti dari sini itu angka 6 dipecah rata menjadi menjadi 2 bagian yang sama besar. Ini kan 3. Jadi ini sudah sama besar. Jadi 6 dibagi 3 itu 2. Nah, namun dalam pembagian pecahan itu agak sedikit berbeda. Nah, sebelumnya kalian juga harus memahami apa sih yang dimaksud dengan perkalian pecahan. Nah, sebelum kalian memahami pembagian pecahan, kalian harus paham betul apa itu perkalian pecahan. Karena apa? Ini di sini ada konsep dasar pembagian pecahan. Konsep dasarnya itu A per B dibagi C per D sama dengan. Nah, untuk menyelesaikan pembagian berikut ini harus diubah menjadi perkalian pecahan. Jadi A per B dikali D per C. Kenapa bisa berubah ininya tandanya dari bagi menjadi kali? Karena ini yang ruas kanan ini yang C per D ini diubah menjadi yang ini pembilang menjadi penyebut dijadikan pembilang. Jika sudah seperti itu maka bisa dipastikan kalau si ininya itu harus berubah. Ini nih pembagiannya itu harus diubah menjadi kali. Seperti itu cara untuk mengerjakan pembagian pecahan. Oke, baik anak-anak. Di sini Ibu memiliki contoh soal. 4 per 5 dibagi 4 per 15. Nah, ini caranya itu 4 per 5 dikali. Jika sudah tandanya dikali berarti yang ini, yang pembilang ini jadi penyebut, yang ini menjadi pembilang. Nah, jadi tinggal dikalikan 4 kali 15. 2, 4 kali 1, 60. 60. Sekarang 5 dikali 4, 20. Nah, kita sederhanakan. 60 bagi 20, 30. Seperti itu anak-anak. Jadi, ketika ada pembagian seperti ini harus diubah menjadi kali. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat si ruas kanan ini dibalik. Yang pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang. Oke anak-anak, semoga paham ya. Nah, oke anak-anak, kali ini kita membahas pembagian pecahan biasa dan campuran. Oke, di sini ada pecahan biasa, di sini ada pecahan campuran, dan di sini ada pecahan biasa. Nah, yang ini pecahan yang campuran ini harus diubah dulu ke pecahan biasa. Caranya seperti apa?
Pasti kalian sudah paham ya. 1 dikali 6 ditambah 1 per 6 dibagi 1 per 4. 1 kali 6, 6 tambah 1, tuh 7 per 6 dibagi 1 per 4. Nah ingat, setelah seperti ini, setelah semua menjadi pecahan biasa, berarti ini 7 per 6 dikali, ingat, apa? Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Berarti ini satunya itu berarti jadi penyebut. 1 ini penyebut jadi pembilang. Seperti itu. 7 dikali 4 berapa sih? 28 per 6. Karena ini pecahan, karena ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut, jadi harus diubah ke pecahan biasa. 28 dibagi 6 itu dapat 4. 4 6 4 kali 6 itu 24, sisanya 4. Seperti itu ya. Nah, masih bisa disederhanakan nih. Yang ini, ininya 4, ini 4 bisa dibagi 2. 6 bisa dibagi 2. 4 bagi 2 2. 6 bagi 2 3. Jadi hasilnya itu 4 2 per 3. Seperti itu anak-anak. Semoga kalian paham ya. Oke, lanjut anak-anak. Kali ini kita akan membahas pembagian pecahan desimal. Nah, ini 1,75 dibagi 0,25. Gimana sih caranya? Caranya ini ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ingat, ketika desimal itu ketika satu angka di belakang koma itu per 10, 2 angka di belakang koma per 100, dan 3 angka di belakang koma itu per 1000, dan seterusnya. Kali ini 2 angka di belakang koma, jadi per 100. Berarti 175 per 100 dibagi 25 per 100. Baik, sederhanakan. Berarti ini bisa dibagi 25. Ini bisa dibagi 25. 175 dibagi 25 berapa sih? 4. Itu 7. Nah, 100 bagi 25 itu 4. Dibagi 25 bagi 25 1 per 100 bagi 25 itu 4. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, karena ini karena ini sudah menjadi pecahan biasa, maka tinggal langsung kemana? Ke perkalian. Diubah menjadi kali. 7 per 4 dikali. Ingat, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Gitu ya. Jadi ini 4 per 1. Nah, 7 kali 4 itu 28. 4 kali 1 1. 4, salah, 4. 28 bagi 4 tuh 7. Jadi hasilnya itu tuh 7. Ingat ya, ini ubah dulu menjadi pecahan biasa. Sederhanakan. Jika sudah sederhana, langsung ini yang pembagi, yang baginya langsung diubah ke kali. Yang ini ruas kanan dibalik. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Karena ini bisa dibagi, pembilang lebih besar daripada penyebut, maka bisa dibagi. Jadi 28 bagi 4 itu tuh 7. Oke anak-anak. Nah, baik. Sekarang ada pembagian berbagai bentuk pecahan. Ada pecahan desimal sama ada pecahan campuran. Kira-kira gimana ya? Nah, jadi gampang aja, nggak usah takut, nggak usah pusing-pusing. Nah, coba lihat ini 4,5.
ini harus diubah dulu ke apa? Ke pecahan biasa. Ingat, kalau satu angka di belakang koma itu per berapa sih kira-kira? Betul, anak pintar. Jadi harus diubah dulu menjadi per 10. 45 per 10 dibagi. Nah, yang ini 21 per 2 harus digimanain? Harus diubah dulu ke pecahan biasa. Caranya 2 dikali 2 ditambah 1 per 2. Nah, tulis lagi. 4 per 10 dibagi 2 kali 2 4 tambah 1 5 per 2. Seperti itu ya. Nah, ini 45 per 10. Seperti itu. Ini jadi 45 per 10, 5 per 2. Nah, ini kita sederhanakan dulu nih anak-anak. 45 per 10 bisa nih dibagi 5. Berarti bisa dibagi 5. Berarti 45 bagi 5 itu 9. 10 bagi 5. Pintar. 2 dibagi 5 per 2. Nah, setelah ini tinggal nih masukin ke konsep dasar tadi pembagian. 9 per 2 baginya ubah menjadi kali. Kali dan ruas kanan diubah menjadi pembilang jadi penyebut. Penyebut jadi pembilang. Ini pembilangnya 5. Berarti simpan di bawah. Penyebutnya 2, simpan di pembilang. Seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya 9 kali 2 itu 18. 2 kali 5 itu 10. Bisa dibagi 2? Bisa disederhanakan? Bisa dibagi 2. 18 bagi 2, 9. 10 bagi 2 itu 5. Betul? Nah, sekarang karena ini pembilang lebih besar daripada penyebut, maka harus diubah ke pecahan campuran. Berarti 9 dibagi 5 itu dapat 1 per 5, sisanya berapa? 4. Jadi isinya 1, 4 per 5. Seperti itu. Mudah bukan? Semoga kalian paham ya anak-anak. Nah, anak-anak, gimana? Mudah bukan pembagian pecahan itu? Tinggal diingat satu hal. Kalau pembagian pecahan itu tanda bagi berubah menjadi kali dan yang ruas kanan itu dibalik. Dibaliknya seperti apa? Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Mudah bukan? Diingat ya. Semoga kalian betul-betul paham apa itu pembagian pecahan. Oke, terima kasih anak-anak. Pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.